Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena Dialah yang telah memudahkan kita untuk menuntut ilmu pada pertemuan kali ini. Dan juga sholawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu bab tentang thaharah. Kemarin kita udah membahas tentang istiqomah. Sekarang kita bahas tentang thaharah. Thaharah itu dari pengertian bahasa Arab itu berasal dari kata tahara yang artinya suci. Tahara artinya bersuci dari najis dan hadas. Jadi ada dua, ada yang najis, ada yang hadas. Nanti kita bahas. Nah, ketentuan bersih dalam Islam itu meliputi badan, tempat, pakaian, dan lingkungan. Jadi misalkan contoh kita sholat, nah kita ingin sholat, badan kita harus suci dari hadas dan najis, harus bersih, nah nggak ada najisnya. Terus baju kita juga nggak ada najisnya, tempatnya sejadah kita atau lantainya nggak ada najisnya, nah maka baru bisa sah kita melakukan sholatnya. Nah gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Jadi Allah suka orang yang suci, yang bersih. Surah Al-Baqarah ayat 222. Terus Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Malik Al-Asy'ari, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, bersuci adalah setengah dari iman. Nah, jadi bersuci adalah setengah dari iman. Jadi orang yang suci, insya Allah dia bakal jadi orang yang beriman. Nah jadi selanjutnya adalah macam-macam taharah. Itu yang pertama. Nah, taharah dari hadas. Yang kedua adalah taharah dari najis. Nah, hadas itu apa? Hadas itu adalah keadaan atau peristiwa tertentu yang menyebabkan kita menjadi berhadas. Contohnya seperti keluar dari sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Ini yang hadas kecil. Yang kedua adalah hilang akal. Yang ketiga bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram. Nah, kecuali yang mahram kita itu adalah ibu kita, itu nggak batal. Adik perempuan, kakak perempuan, anak perempuan, itu nggak batal. Kalau bersentuhan nenek juga nggak batal. Kalau yang lain bisa batal. Nah, selanjutnya menyentuh kubul dan dubur, menyentuh kemaluan yang depan dan kemaluan yang belakang. Menyentuh. Nah, jadi menyentuhnya dengan telapak tangan. Kalau menyentuhnya dengan siku, dengan ini, itu nggak batal. Yang batal adalah telapak tangan. Nah, jadi itu adalah hadas kecil. Maksudnya hadas kecil. Dan hadas kecil itu kalau pengen beribadah, pengen sholat, itu harus suci dari hadas kecil. Misalkan kalian pengen sholat, maka nggak boleh kentut, nggak boleh menyentuh bukan mahram, dan lain sebagainya tadi. Selanjutnya, yang dilarang ketika kita hadas kecil itu adalah menyentuh Al-Quran nggak boleh, sholat nggak boleh, tawaf juga nggak boleh kalau masih berhadas. Nah, selanjutnya hadas besar. Nah, hadas kecil itu tadi menyucikannya dengan cara berwudu. Kalau hadas besar itu menyucikannya dengan mandi wajib. Nah, hadas besar itu yang menyebabkannya pertama adalah berhubungan suami istri. Nah, yang kedua keluarnya air mani.
yang ketiga haid, yang keempat melahirkan, yang kelima meninggal dunia. Jadi kalau kita ada dari sebab-sebab ini, maka kita kena hadas besar. Nah, jadi wajib mandi, mandi wajib. Nah, jangan nggak mandi. Kalau kita nggak mandi, maka sholatnya bakal tidak diterima gara-gara masih berhadas besar. Tadi hadas kecil juga. Nah, jadi hadas ini adalah peristiwa, bukan kotoran, bukan kotoran, dan bendanya pun ada yang nggak terlihat. Contohnya seperti kentut, kentut kan nggak bisa dilihat, tapi itu termasuk hadas. Beda dengan najis, najis bisa terlihat. Nah, sekarang kita membahas tentang najis. Najis yang pertama itu adalah najis mukhaffafah, yang artinya itu adalah najis ringan, hafif. Nah, najis ringan itu contohnya adalah air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Jadi air kencing anak laki-laki yang belum 2 tahun itu najis ringan. Jadi cara menyucikannya adalah cuman dipercikan air. Misalkan kita kena kencing anak laki-laki yang belum makan sebelum 2 tahun, kena kencing baju kita, maka kita cuman ambil air dipercikan, udah. Tapi masih ada kencingnya, nggak apa-apa, dimaafkan karena masih najis ringan. Nah, jadi cuman dipercikan. Yang kedua ada najis mutawassitah, najis pertengahan, sedang. Nah, ini ada terbagi dua, ada yang najis hukmiyah, ada yang ainiyah. Jadi ada yang tidak terlihat, ada yang terlihat, yang bekasnya aja. Nah, contohnya najis pertengahan itu adalah darah, nanah, air kencing, tinja, kotoran air besar kita, dan bangkai binatang. Itu adalah najis pertengahan. Kalau disentuh wajib dicuci, dibasuh dengan air. Cara menghilangkannya sampai hilang warna, baunya, dan rasanya dengan air yang suci juga. Nah, jadi itu adalah najis pertengahan. Misalkan badan kita keluar darah, maka kita wajib mensucikannya, kita basuh. Kalau kita misalkan menyentuh kotoran cicak sampai hilang kotorannya, warnanya nggak ada, baunya pun juga nggak ada. Jangan teh cicaknya udah nggak ada tapi warna-warnanya masih ada, atau baunya masih menyengat, jangan. Yang selanjutnya adalah najis mughalazah, artinya najis yang berat. Nah, ini contohnya dari anjing dan babi. Nah, itu bukan ngegas tapi belajar kita. Jadi dari dua hewan tersebut, yang pertama adalah hewan yang anjing, yang kedua adalah babi. Kalau kita menyentuh mereka, maka hukumnya najis mughalazah, najis yang berat. Walaupun itu cuman air liurnya, bulunya, bahkan bekas jilatannya kita sentuh, maka kena najis mughalazah, berat. Cara menyucikannya, ini agak berat. Itu harus dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Nah, jadi kita ambil tanah. Nah, kita basuhin dulu tangan kita yang bekas megang mereka tadi. Nah, terus kita cuci dengan air 7 kali. Nah, gitu. Nah, atau misalkan kita cuci dengan air dulu, cuci dengan airnya 1, terus pakai tanah. Nah, 2, 3 sampai 7 kali. Nah, gitu. Jadi hati-hati jangan sampai terpegang hewan yang 2 tadi. Karena kalau kita memegangnya, maka menyucikannya wajib dengan air bersih 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kenapa harus tanah? Itu ada rahasianya tersendiri. Kenapa nggak pakai
sabun-sabun yang bermerek yang bagus sekarang, misalkan Dettol, terus apa sabun yang bagus katanya. Kenapa harus tanah? Nah, itulah rahasia dalam Islam. Kenapa harus tanah? Pernah ada Ustadz mendengar perkataan dari guru Ustadz, katanya seandainya kalian coba misalkan megang tai ayam, terus tai ayam tersebut kalian cuci dengan sabun, itu kalian cium masih bakal ada bau tai ayamnya, karena memang tai ayam itu kuat baunya. Tapi kalau kalian pakai tanah, lumurin tanah, cuci, insya Allah bakal hilang baunya. Mungkin bakterinya juga bakal mati gara-gara tanah. Itulah keajaiban dari tanah. Nah, cuman bukan berarti juga kita mandi pakai tanah, enggak juga, tetap pakai sabun. Itu untuk menyucikan najis besar tadi ya pakai tanah. Setelah itu pakai sabun, silakan pakai sabun. Yang penting yang dari 7 tadi pakai tanah. Yang ke-8, 9, 10, 11, 12 pakai sabun terserah. Nah, yang penting ada pakai tanahnya. Nah, jadi saya yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.